Orang yang mau ubah aturan itu, mau ubah nilai itu, mau ubah moral itu adalah orang-orang yang tidak punya identitas begitu. Jadi pemikiran seperti Bung Yarno itu saya kategorikan sebagai pemikiran orang yang tidak punya identitas, sakit jiwa dan kekanak-kanakan begitu. Karena dia mau merubah nilai, moral dan norma yang sudah menjadi pegangan teguh oleh adat istiadat kita. Kan itu yang kita mau jaga. Mungkin saya masuk dua pertanyaan ya. Pertama, kalau berbicara soal budaya dan adat istiadat, betul bahwa budaya dan adat istiadat ini lahir dari ide dan gagasan. Tetapi yang membedakan mereka dua itu adalah soal berubah dan tidak. Kalau budaya itu bisa berubah, kalau adat istiadat dia nggak berubah, karena di dalam adat istiadat itu dia mengandung nilai, moral dan aturan. Jadi aturan, nilai dan moral, itulah yang kita pegang sebagai identitas kita. Jadi orang-orang yang mau ubah aturan itu, mau ubah nilai itu, mau ubah moral itu adalah orang-orang yang tidak punya identitas begitu. Jadi pemikiran seperti Bung Yarno itu saya kategorikan sebagai pemikiran orang yang tidak punya identitas, sakit jiwa dan kekanak-kanakan begitu. Karena dia mau merubah nilai, moral dan norma yang sudah menjadi pegangan teguh oleh adat istiadat kita. Kan itu yang kita mau jaga. Itu poin pertama. Yang kedua, konteks fashion kemarin. Di dalam adat istiadat itu kan ada subjek dan objek. Oke, mereka kemarin melebih-lebihkan objeknya itu loh. Jadi konteks fashion kemarin itu dia melebihkan objek dari adat istiadat Manggarai, yaitu caci. Dengan apa? Mengurangi, menambahkan, melebih-lebihkan penampilan itu. Objek itu yang kita persoalkan. Karena pada dasarnya budaya adat istiadat itu nggak bisa dirubah, ditambah-tambahkan apalagi dilebih-lebihkan. Karena konteks fashion itu kemarin dia akan ambil objek caci sebagai cara dia untuk bagaimana menunjukkan bahwa konteks fashion show ini begini loh. Masa budaya kita adat istiadat kita dijadikan objek oleh konteks fashion show, lalu dia rubah-rubah itu, lalu dia modifikasi itu, yang nggak terima lah, nggak terima. Makanya saya bilang itu ide konteks fashion show atau Miss Indonesia yang melebih-lebihkan budaya Manggarai, itu adalah ide-ide yang berangkat dari orang-orang frustasi, sakit jiwa, tidak punya identitas. Kita ini punya identitas loh. Identitas kita apa? Adat istiadat kita. Jadi orang yang tidak punya identitas ya orang-orang seperti itu. Dan saya pikir Bung Yarno masuk dalam orang-orang yang tidak punya identitas. Iya, orang-orang yang tidak punya identitas masuk. Kalau saya, kenapa saya berpendirian tetap? Ya karena saya punya identitas. Begitu kira-kira. Oke, saya respon dari Bung Genso tadi. Dia bilang saya orang tidak punya identitas. Dia orang tidak berintelektual. Gitu ya. Karena begini, bicara identitas ini kan bicara privasi. Ya. Memang orang tidak bisa merubah identitas saya. Tidak bisa kita sebutkan saya sebagai identitas, tidak bisa Pak. Karena ini bukan hanya milik seorang, tapi milik publik, itu satu poin. Yang kedua, bedakan antara nilai moral dan nilai seni itu. Nilai moral, saya tidak bisa mengukur moralitas orang, tidak bisa. Ya, jadi jangan menghalangi ide seseorang hanya karena moral itu. Moral saya bisa ukur loh. Saya tidak bisa ukur nilai moralnya dari moralitas dari seorang Bung Tino, tidak bisa Pak. Jangan lari ke sana. Oke, saya coba uraikan itu didasarkan pada sebuah teori ya, teori yang ateis romantik yang disampaikan oleh Nietzsche itu. Dia bilang Tuhan itu musuh ya, musuh penentu moralitas, musuh kebebasan. Nah, kenapa? Karena bagi Nietzsche ya, moral itu orang tidak bisa ukur itu, orang tidak bisa ukur. Jadi jangan jadikan Tuhan sebagai identitas moral itu poin dari Nietzsche itu. Nah makanya kalau misalnya kita mau lari ke tren caci nih, mau konteks ke sana, kalau kita ukur dari nilai moralnya tidak bisa, karena moral itu milik individu, begitu, tidak bisa dibantah memang itu hak privat. Pertanyaan saya, apakah tren caci ini milik seseorang? Tidak Pak. Itu pertanyaan itu yang menjadi argumentasi dasar saya. Mengapa kemudian saya bilang bahwa ya memang tren caci ini bisa juga dipentaskan oleh perempuan. Karena ini bukan hanya milik seorang. Oke, saya tidak mengatakan bahwa saya menganggap leluhur itu salah, tidak. Mereka tidak salah kok.